membuat teman-teman tertarik mengikuti webinar ini atau harapan apa yang ingin didapatkan setelah materi ini selesai nanti. Jangan lupa siapkan buku catatan atau gadget untuk mencatat poin-poin penting selama penyampaian materi. Semoga ilmu yang nantinya disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sambil menunggu beberapa saat lagi hingga narasumber bergabung dan keynote speaker kita bergabung, kami persilakan untuk para peserta yang baru masuk untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu dan memastikan koneksi internet serta audio dalam kondisi baik-baik. Terima kasih atas kesabarannya. Terima kasih bagi teman yang sudah mengirimkan biodatanya. Selamat datang Mbak Seli dari Sidoarjo. Alasan kenapa tertarik mengikuti webinar ini karena judulnya yang menarik. Ya, pada webinar kali ini kita akan membahas tentang pengaruh media sosial terhadap sistem reward pada otak. Jadi materi ini sangat relevan untuk kita bahas di zaman sekarang yang kita itu bahkan sangat susah sekali untuk lepas dari gadget dan scrolling itu sudah jadi kebiasaan yang sangat-sangat susah untuk kita tinggalkan. Jadi materi yang akan dibawakan oleh narasumber pada webinar ini adalah mengenai bagaimana otak kita mencerna dan scrolling itu dan mungkin ada tips-tips agar kita bisa lebih lebih apa ya? Lebih bisa membagi waktu dan lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial agar uh, sistem reward pada otak kita sorry
Guys, mungkin sebelum kita mulai acara webinar kita, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada semuanya pembina dari acara webinar ini, yaitu Bunda Lucy Lidiawati yang Bunda Lucy Lidiawati Santioso SPSI MH Psikolog yang akrab disapa dengan Bunda Lucy. Beliau merupakan dosen program studi psikologi di Universitas Insan Cita Indonesia, sekaligus seorang psikolog yang memiliki pengalaman di bidang neuropsikologi, psikologi forensik, psikologi klinis anak dan remaja, serta perilaku manusia. Beliau menempuh pendidikan sarjana psikologi dan program profesi psikolog di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam Jakarta. Selain aktif sebagai akademisi, Bunda Lucy juga dikenal sebagai praktisi psikologi, pembicara dalam berbagai seminar dan webinar, serta penulis yang banyak mengangkat tema kesehatan mental, perkembangan individu, dan perilaku manusia. Dengan pengalaman dan kompetensi yang beliau miliki, besar harapan kita dapat memperoleh wawasan serta inspirasi yang bermanfaat dari beliau pada acara hari ini. Mungkin teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa untuk mengisi registrasi terlebih dahulu. Link Google Form sudah kita share di WA Group yang tersedia. Silahkan agar nanti sertifikat bisa langsung terkirim setelah acara webinar selesai. Silakan bagi teman-teman yang kemarin atau yang belum sempat untuk mengisi form registrasi bisa mengisi terlebih dahulu. Oh, ini ada, kita bacain dulu uh, chat dari Kak Rangga. Halo, perkenalkan saya Rangga dari Jakarta. Saya sudah lama tertarik di bidang psikologi karena prodi saya keperawatan. Menurut saya keperawatan itu harus juga memahami psikologi pasien untuk membantu pasien. Setuju banget sih. Saya tertarik dengan webinar ini karena pembahasannya cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari terkait dengan sosmed. Saya harap dengan mengikuti webinar ini saya dapat mengetahui beberapa korelasi tentang psikologi dengan kehidupan sosmed dan kehidupan aslinya. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa juga menuliskan nama, asal, dan alasan kenapa mengikuti webinar pada siang hari ini. Perkenalan juga kita saling sharing. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang kayak Kak Rangga dari Jakarta yang ternyata dia menempuh pendidikan keperawatan. Yang juga penasaran. Dila. Hai Dila. Dila dari Semarang. Tertarik ikut Zoom karena untuk memperbaiki pola pikir jadi lebih baik. Bagus. Bagus. Mungkin karena doom scrolling kita lakukan, pola pikir kita jadi aneh kali ya. Banyak kan scroll, terdistract, tontonan-tontonan tidak bagus, apa namanya, instan gratifikasi, dopamin yang kita dapat dengan gampang sekali dari doom scrolling bikin kita jadi gampang lupa, ya fokus kita hilang. Mungkin setelah webinar ini kita dapat pencerahan dan bisa memiliki mindset yang lebih bagus untuk bagaimana cara mengatur waktu penggunaan media sosial lebih bijak lagi. Halo, selamat siang Bu Delusi, selamat datang.
Karena sudah lengkap semuanya, kita mulai acara webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bunda Lucy Lidiawati Santioso, SPSI, MPD. Maaf. Maaf, saya ulangi. Yang saya hormati Bunda Lucy Lidiawati Santioso, SPSI MH Psikolog. Yang saya hormati teman-teman semuanya dan semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan virtual juga dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Sistem Reward dan Perilaku Pengguna. Perkenalkan, saya Aisyah Nada Haifa selaku moderator. Pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya acara hingga selesai. Terima kasih kami ucapkan untuk semua peserta yang sudah meluangkan waktu bergabung pada webinar pada siang hari ini. Semoga kegiatan yang akan kita ikuti dapat memberikan ilmu, wawasan, serta manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib. Yang ketiga adalah perkenalan narasumber. Yang dilanjut dengan penyampaian materi oleh narasumber. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab dan juga diskusi. Kemudian ada pengisian post test dan absensi oleh peserta, dan acara yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib webinar agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Yang pertama, mohon seluruh peserta menggunakan nama asli sesuai dengan nama yang digunakan saat registrasi. Kedua, selama pemaparan materi berlangsung, mohon mikrofon dalam keadaan nonaktif atau mute agar tidak mengganggu jalannya acara. Ketiga, peserta diharapkan mengikuti webinar hingga selesai. Keempat, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau disampaikan pada saat sesi tanya jawab dibuka oleh moderator. Kelima, mohon menjaga kesopanan dan etika selama webinar berlangsung, baik saat menggunakan fitur chat maupun ketika menyampaikan pertanyaan. Keenam, dilarang mengirimkan pesan yang tidak berkaitan dengan jalannya webinar. Yang ketujuh, link post test dan absensi akan dibagikan pada akhir acara. Mohon seluruh peserta mengisinya sebagai salah satu syarat administrasi kegiatan. Yang terakhir adalah apabila mengalami kendala teknis selama webinar berlangsung, silahkan langsung menghubungi panitia. Demikian tata tertib webinar yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama, yang sudah kita lakukan tadi. Yang kedua yaitu perkenalan narasumber kita dan dilanjut dengan pemaparan materi oleh teman kita Alvin Rahmat Syahrambe. Kepada Kakak Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Kak Alvin, sudah ready? Halo, halo. Jelas suaranya? Jelas, jelas. Oke. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Tamis,
Boleh? Oke. Oke, perkenalkan nama saya Alvira Masyarambe selaku eh, ditugaskan sebagai pemateri pada siang hari ini, teman-teman. Boleh di full screen, Mas Tamyiz? Oke, good. Oke, pertama-tama mungkin yang saya hormati Ibu dosen kita, ya Dr. Lucy Lidiawati Santioso, SPSI, SHMH Psikolog, selaku keynote speaker pada siang hari ini. Yang juga saya hormati eh, moderator, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan yang sudah hadir pada acara webinar pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi dalam webinar pengaruh sosial media dalam sistem reward otak dan juga perilaku pada hari ini ya, Kamis 2 Juli 2026. Oke, teman-teman, untuk pertama kali mungkin kita masuk ya ke tema utama materi ini. Mengapa materi ini itu sangat penting menurut saya dan juga mungkin teman-teman sudah melihat dari judulnya pengaruh sosial media dalam sistem reward otak dan juga perilaku. Dikarenakan media sosial sekarang ini saat ini bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sudah mempengaruhi cara kita berpikir dan juga merasa, mengambil keputusan, bahkan membentuk kebiasaan kita ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide pertama ini mungkin kita masuk ke temanya, yang mana media sosial ini sering terlibat. Sederhana, kita membuka aplikasi, melihat unggahan, terus kita memberikan like atau kita mendapatkan like, terus kita membaca komentar, lalu berpindah ke konten-konten berikutnya. Nah, namun dari perspektif neuropsikologi, aktivitas tersebut melibatkan kerja otak yang cukup kompleks. Nah, setiap notifikasi, ide, komentar, dan juga konten dapat menjadi stimulus nih yang mempengaruhi emosi, perhatian, motivasi, dan juga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Next, Mas Tamis. Nah, ini kita akan lihat datanya di sini ya. Nah, ini. Nah, ini data pengguna media sosial yang kita kutip ya dari salah satu poster. Platform media sosial dengan pengguna paling banyak di Indonesia dilansir dari Tirto ID, laporan digital 2026, bahwasanya WhatsApp sebagai aplikasi paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia di atas 16 tahun. 90,8% orang Indonesia setidaknya satu kali menggunakan WhatsApp dalam satu bulan. Sementara itu Instagram itu ada di angka 82,4% pengguna, dan juga Facebook 81% pengguna, dan juga TikTok 78,4% pengguna, dan rata-rata warga Indonesia bisa menghabiskan 21 jam 50 menit per minggu di depan layar media sosial dan termasuk untuk menonton video online. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke teori, ya, kira-kira ada 3 pertanyaan penting yang mungkin ini teman-teman bisa menyimpan jawabannya dan juga cukup relevan di kehidupan kita saat ini ya. Untuk yang pertama, berapa kali kita dalam sehari membuka sosial media? Terus, apakah bisa jadi 2 kali, ya, atau bisa jadi justru tanpa sadar bisa puluhan ribu kali? Nah, sometimes ya kita nggak bisa sadar nih berapa kali. Mungkin ada yang sadar berapa kali kita buka sosial media, apa uncountable, bisa dihitung ya. Bagi saya it's uncountable ya, nggak bisa dihitung karena setiap kali pasti kita buka eh, handphone,
Setiap kali kita cemas, lihat notifikasi karena mungkin seluruh kerja kita dan juga apapun itu berbau pekerjaan, terus juga pendidikan itu sekarang udah menggunakan teknologi yaitu handphone dan menggunakan WhatsApp salah satunya, sosial media. Dan pertanyaan selanjutnya teman-teman yaitu mengapa sosial media ini sulit untuk ditinggalkan. Nah, itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. And the last question is apakah tingginya penggunaan sosial media itu hanya sekedar kebiasaan ya atau ada mekanisme otak nih yang ikut berperan di dalamnya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa media sosial itu tidak hanya berkaitan dengan perilaku digital, tetapi juga berkaitan dengan sistem biologis dan juga psikologi manusia. Lanjut, kita akan lihat ke fenomena perilaku digital. Nah, ini ada 3 fenomena umum perilaku digital yang terbentuk, yang mungkin common untuk kita, umum. Yang pertama itu ada FOMO, atau ya kita sering dengar istilah FOMO, FOMO ya. Ya, what is FOMO? FOMO adalah fear of missing out. Ya, kondisi di mana psikologi ketika individu merasa takut tertinggal informasi, pengalaman, tren, atau aktivitas sosial orang lain di media sosial. Nah, teman-teman, jadi ada salah satu contoh mungkin yang saya bisa berikan ketika kita melihat konten yang viral di sosial media, biasanya apa yang dibicarakan atau apa yang dilakukan orang lain. Nah, jika kita lihat lebih dalam, FOMO ini bukan sekedar rasa takut ketinggalan, teman-teman. Melainkan munculnya karena otak kita ini terus-menerus membandingkan kehidupan nyata yang kita jalani dengan potongan kehidupan orang lain yang ditampilkan secara selektif di media sosial. Nah, kita sering lupa bahwa yang kita lihat bukanlah kehidupan orang lain secara utuh, melainkan versi terbaik yang sudah dikurasi, disunting, dan juga dipilih untuk ditampilkan. Kan nggak mungkin juga ditampilkan di dalam sosial media. Mungkin teman-teman ya mengupload sesuatu konten di sosial media pasti harus diedit dulu dengan apik dan juga bagus. Nah, karena kita lihat konten orang lain bagus, maka kita juga ada stimulus ya, pergerakan atau gejolak ingin mengikuti untuk mengupload konten yang sama baiknya. Nah, itu salah satu bentuk dari FOMO. Nah, akibatnya tanpa sadar kita merasa kehidupan orang lain itu lebih menarik mungkin teman-teman. Jadi lebih berhasil atau lebih bahagia dibandingkan diri kita sendiri. Yang kedua itu ada doom scrolling. Nah, menurut psikoterapis Stace Brigham, ya, dilansir dari Very Well Mind, doom scrolling adalah kondisi saat kamu terus-menerus bermain sosial media dan membaca atau nonton konten. Jadi bisa jadi konten negatif, ya, bisa juga konten positif, bisa juga. Nah, doom scrolling itu fenomena yang mana itu bukan lagi kita yang sepenuhnya memilih untuk berhenti ya, tetapi seolah-olah ada dorongan yang membuat kita tetap bertahan di dalam aliran konten tanpa ujungnya gitu. Jadi media sosial dengan desain infinite scrolling memang nggak memberikan titik berhenti yang jelas. Jadi sehingga otak itu terus berada dalam kondisi menunggu sesuatu yang baru. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal yang sama ketika teman-teman menonton TikTok di satu konten pasti ada rasa penasaran. Oh, setelah ini kontennya apa? Setelah ini kontennya apa? So that's why that's doom scrolling, teman-teman. Ya, selanjutnya itu ada attention dysregulation, ya, yaitu gangguan pengaturan perhatian. Nah, yang menyebabkan individu itu sulit mempertahankan konsentrasi dalam waktu lama. Nah, akibat dari attention dysregulation ini, terlalu sering kita itu berpindah dari satu konten ke konten lain. Seseorang dapat lebih mempertahankan fokus dalam waktu lama. Jadi, itu salah satu bentuk fenomena, ya, 3 tersebut adalah satu bentuk fenomena umum perilaku digital yang sering kita temui atau mungkin kita sendiri yang mengalaminya gitu. Oke,
Nah, dari fenomena-fenomena ini muncul pertanyaan penting, kalau perilaku kita ini bisa berubah seperti ini, apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita? Nah, untuk bisa paham lebih jauh lagi, mungkin kita akan lanjut ke next. Mas Tamis, boleh ke slide berikutnya. Oke, kita akan bahas itu ke neuropsikologi ya, yang tadi sempat kita bahas bahwasanya apa yang terjadi di dalam otak kita. Nah, dikutip dari J. Graham Beaumont ya di dalam buku Introduction of Neuropsychology di second edition, ya neuropsikologi adalah cabang psikologi yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku manusia. Bidang ini berfokus pada bagaimana aktivitas otak tersebut mempengaruhi proses berpikir, belajar, emosi, dan juga bagaimana perubahan pada kondisi otak dapat berdampak pada perilaku yang tampak. Jadi inti dari neuropsikologi ini adalah pemahaman perilaku manusia itu tidak dapat dipisahkan dari pemahaman fungsi otak. Jadi sehingga psikologi ini dianggap tidak lengkap tanpa melibatkan aspek fisiologis. Selain itu, neuropsikologi juga memiliki peran penting dalam bidang klinis, terutama untuk memahami dampak cedera atau penyakit otak, serta membantu praktik medis dalam menganalisis fungsi kognitif otak. Nah, dalam konteks media sosial, pertanyaan utamanya adalah bagaimana media sosial itu mempengaruhi otak dan juga perilaku. Yang kedua, apa dampak neuropsikologi penggunaan media sosial terhadap manusia? Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan media sosial yang sehat berdasarkan perspektif neuropsikologi? Jadi fokus pembahasan kita ini bukan menyalahkan media sosial, tetapi untuk memahami mekanismenya, teman-teman. Memahami mekanismenya agar kita bisa menggunakannya dengan lebih sadar dan lebih terkontrol. Oke, next, kita akan bahas ke struktur otak ya. Boleh, Mas Tamis? Struktur otak. Oke. Good. Nah, kita lanjut ke struktur otak, teman-teman. Setelah kita udah tahu apa itu neuropsikologi tadi, kita lanjut ke struktur otak. Ada 4 struktur komponen di dalam otak. Dalam pembahasan neuropsikologi, media sosial terdapat beberapa struktur utama di dalam otak yang memiliki peran penting dalam mengatur perilaku digital manusia. Jadi ketika seorang menggunakan media sosial, otak itu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi secara aktif memproses setiap stimulus yang masuk melalui sistem, mulai dari sistem kognitif hingga sistem emosional dan juga reward. Nah, Brian Kolb dan Ian, ini saya kutip ya, Brian Kolb dan juga Ian Wishau dalam jurnalnya 2021 itu menjelaskan bahwa otak manusia itu memiliki kemampuan neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman dan juga paparan yang berulang. Nah, artinya semakin sering seseorang terpapar stimulus dari media sosial, maka semakin besar juga stimulus kemungkinan terbentuknya pola aktivitas yang baru, yang kemudian mempengaruhi kebiasaan dan perilaku digital sehari-hari. Nah, pertama kita bahas itu ada prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex ini merupakan bagian otak yang berperan sebagai pusat kontrol eksekutif manusia yang mengatur pengambilan keputusan, pengendalian impuls juga, dan juga kemampuan untuk berpikir secara rasional. Nah, fungsi tersebut meliputi yang saya bilang tadi ya, pengambilan keputusan, perhatian, kontrol diri, pemecahan masalah, bisa juga pengaturan perilaku, dan juga pengendalian impuls. Nah, menurut Goldstein dan Foxo 2021, area ini sangat penting dalam menjaga seseorang agar tetap dapat mengontrol perilakunya secara sadar. Jadi perilaku kita itu bisa kita kontrol melalui struktur otak yang namanya prefrontal cortex ini. Atau bahasanya kita sering kita pahami atau sering kita dengar adalah diaktifkan prefrontal cortex-nya gitu. Nah, dalam konteks media sosial, prefrontal cortex ini bisa sebagai rem, teman-teman. Rem kognitif, yang mana yang seharusnya itu membantu individu
untuk membatasi penggunaan sosial media dan menghentikan kebiasaan scrolling berlebihan. Namun, ketika stimulus digital terlalu sering diterima, fungsi kontrol ini dapat melemah. Jadi, catatannya mungkin di situ ya. Jadi, ketika stimulus digital itu terlalu sering, maka fungsi prefrontal cortex ini semakin lama semakin lemah gitu. Saya kasih case singkat atau contoh singkat, teman-teman. Jadi, semisal seseorang itu berniat membuka Instagram untuk mengecek satu notifikasi, tetapi tanpa sadar terus scrolling Reels. Mungkin ya kita tahu Reels itu lebih dari 1 menit, ya bisa jadi 15 menit, bisa jadi 10 menit gitu ya. Nah, dengan scrolling Reels yang kita lihat di Instagram itu, actually no reason, jadi tanpa tujuan. Nah, ini menunjukkan bahwa kontrol prefrontal cortex ini sedang kalah, gitu-gitu, teman-teman. Jadi, ketika kita terus mengikuti atau kita melakukan scrolling tersebut, maka prefrontal cortex yang tugasnya sebagai rem tadi itu kalah dengan dorongan impuls dari sistem reward. Sistem rewardnya mana? Sistem reward yang kita lihat, konten yang kita lihat tersebut, gitu, teman-teman. Terus kita lanjut yang kedua, amigdala. Amigdala ini merupakan struktur kecil pada otak yang berperan penting dalam pengolahan emosi dan juga respon sosial. Jadi bagian otak ini itu membantu manusia bagaimana mengenali rasa takut, cemas, marah, senang, dan juga respon emosional lainnya terhadap lingkungan. Dalam media sosial, amigdala ini sangat aktif ketika individu tersebut itu terpapar konten yang bersifat emosional ataupun sosial karena otak menafsirkan informasi tersebut sebagai sesuatu yang penting secara psikologi. Saya kasih contoh singkatnya. Mungkin ketika seseorang itu atau teman-teman di sini sedang liburan atau mencapai kesuksesan di media sosial ya. Terus tiba-tiba tertinggal, cemas atau kurang berhasil. Jadi semisal ada seseorang itu yang sukses ya, ada seseorang itu yang eh, lulus atau mencapai mimpinya. Nah, tiba-tiba kita itu seperti ngerasa tertinggal, kita itu ke trigger cemas dan kita membandingkan dengan dirinya gitu. Padahal tidak ada ancaman di dalamnya. Nah, amigdala meresponnya itu sebagai tekanan emosional. Jadi itu yang disebut dengan amigdala dan satu contoh case ya yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Lanjut, yang ketiga itu ada hipokampus. Hipokampus ini merupakan bagian otak yang memiliki fungsi utama dalam proses memori dan juga pembelajaran. Struktur ini itu membantu menyimpan informasi pengalaman ke dalam memori jangka panjang. Hipokampus, oke. Dalam konteks media sosial ya, hipokampus ini menyimpan berbagai pengalaman digital yang sering diulang, baik berupa konten, interaksi, maupun pengalaman emosional. Salah satu contoh misalnya ketika kita melihat konten lifestyle mewah di TikTok ya atau di Instagram, maka tanpa disadari otaknya itu menyimpan pola pikir. Otak kita itu menyimpan pola pikir atau pola bahwasanya standar itu sebagai standar kehidupan gitu. Nah, akibatnya kita ini kadang mulai membandingkan kehidupan kita sehari-hari dengan standar yang kita lihat ya di sosial media atau kita sering dengar istilah standar TikTok gitu. Biasanya kita bandingin tuh. Oh, ternyata harus harus dikatakan orang kaya itu harus memiliki rumah gede, yang punya kolam renang gitu. Itu mungkin salah satu contoh ya dari hipokampus yang bisa saya berikan gitu. Terus yang kedua ada nucleus accumbens. Ya, nucleus accumbens ini merupakan bagian penting dalam sistem reward otak yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan juga pelepasan dopamin. Struktur ini aktif ketika seseorang itu memperoleh pengalaman yang dianggap menyenangkan atau memberikan reward. Nah, dalam konteks media sosial, nucleus accumbens ini ya atau di dalamnya itu ada sistem reward otak itu biasanya kita tahu dengan semisal kita mendapatkan like,
komentar, dan juga notifikasi itu sebagai reward. Sehingga memicu kita itu senang dan juga kita terus-terusan mengulang ya perilaku tersebut. Nah, salah satu contohnya semisal ya saya bilang tadi ya, ketika kita mengunggah foto dan juga mendapatkan banyak like gitu. Secara nggak sadar kita itu selalu mengecek tuh, udah berapa kali, udah siapa aja yang like, udah berapa banyak like yang kita dapat. Nah, itu salah satu case yang kita bisa dapati dan dari nukleus accumbens tadi ya, salah satu konteksnya yang saya kaitkan dengan media sosial gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih media sosial itu? Apa hubungannya antara media sosial dan juga cara kerja otak gitu? Oke, boleh dilanjut Mas Tamis. Nah, dalam perspektif neuropsikologi, penggunaan media sosial itu berkaitan erat dengan aktivitas sistem saraf ya dan juga fungsi biologis otak manusia. Jadi otak itu bekerja dengan cara menerima stimulus dari lingkungan, memproses informasi tersebut, kemudian menghasilkan respon tertentu berupa emosi, perhatian, motivasi, maupun juga perilaku. Jadi ketika seseorang itu menggunakan sosial media, otak itu menerima stimulus digital terus-menerus. Jadi melalui notifikasi, like, komentar yang udah kita bahas tadi, ataupun video pendek, jumlah viewers, ataupun algoritma konten yang selalu diperbarui. Jadi semisal kita itu eh, mencari sesuatu hal, nah nanti algoritma kontennya itu biasanya mengikuti ya beberapa konten yang kita cari pada hari-hari sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut. Bagian penting ya dalam media sosial. Ya, bagaimana media sosial itu mempengaruhi atau bagaimana sosial media itu mempengaruhi otak ya. Nah, salah satu ya contoh ya, yang kita bisa bahas itu adalah sistem reward dan juga dopamin ya. Sistem reward itu adalah mekanisme otak yang memberikan rasa senang, kepuasan, motivasi ketika seseorang itu memperoleh pengalaman menyenangkan. Jadi komponen utamanya adalah dopamin yang tadi saya sebutkan atau neurotransmitter yang berperan dalam motivasi, perhatian, pembelajaran, dan juga penguatan perilaku. Sapolsky pada tahun 2021, sistem reward itu mengatakan bahwasannya sistem reward itu memiliki hubungan erat dengan proses motivasi, pembelajaran, dan juga pembentukan perilaku atau kebiasaan manusia. Dalam media sosial, stimulus seperti like, komentar, notifikasi, follower itu memicu pelepasan dopamin. Jadi otak itu menganggap respon sosial ini sebagai reward sosial. Jadi ketika kita dapat notifikasi atau kita dapat tambahan follower, tambahan like atau mendapat komentar dari konten yang kita upload, biasanya itu menjadi reward sosial ya. Sehingga kita itu terdorong untuk terus-terusan membuka media sosial. Nah, selanjutnya itu ada dopamin ya. Dopamin ini salah satu bentuk dari sistem reward. Jadi neurotransmitter yang memiliki fungsi dalam motivasi, ya rasa senang, perhatian, pembelajaran, dan penguatan perilaku. Jadi dopamin itu tidak hanya muncul ketika seseorang itu memperoleh reward, tetapi juga kadang ketika otak itu mengantisipasi kemungkinan memperoleh reward tersebut. Saya kutip dari Pinel dan Barnes dalam buku Biopsikologi 2021 bahwa dia mengatakan bahwasanya dopamin itu bekerja sebagai sinyal biologis yang membantu manusia mencari pengalaman yang dianggap sebagai hal yang menyenangkan atau hal yang menguntungkan gitu. Nah, di titik ini yang membuat kita eh, membuka sosial media ya pasti ketika kita tahu bahwasanya ada reward yang muncul di dalam suatu konten kita tadi. Nah, boleh dilanjut Mas Tamis next. Nah, selanjutnya ya tadi kita sudah bahas bagaimana media sosial itu mempengaruhi otak. Ya salah satunya tadi kita bahas ada sistem reward dan dopamin. Selanjutnya itu ada ini dia tadi fear of missing out ya. Fear of missing out kita sempat bahas tadi di slide ketiga atau kedua, yang mana FOMO ya merupakan kondisi psikologi ketika individu merasa takut tertinggal,
pengalaman, takut ketinggalan tren ataupun aktivitas sosial yang dilakukan orang lain di media sosial. Jadi FOMO ini muncul akibat paparan konten digital yang menampilkan kehidupan ideal menurut kita gitu. Terus juga pencapaian, juga hiburan maupun aktivitas sosial pengguna lain gitu. Jadi Joseph Ledoux dalam buku Anxious, ya, ini saya kutip ya dalam bukunya Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety pada tahun 2020 mengatakan bahwasanya amigdala itu memiliki peran penting dalam memproses rasa takut, kecemasan, pada manusia. Jadi FOMO ini bisa muncul di amigdala yang udah kita bahas di struktur otak tadi ya. Jadi ketika seseorang melihat aktivitas orang lain di media sosial, otak dapat memunculkan rasa khawatir. Dari khawatir muncul iri, dari iri muncul cemas maupun merasa tertinggal ya pengalaman sosial tertentu. Jadi akibatnya individu terdorong untuk terus memantau. Jadi kita itu terus terdorong memantau media sosial agar merasa kita itu tetap terhubung dengan lingkungan sosial kita, gitu. Nah, ini salah satu 4 ya alurnya. Stimulus digital, stimulus diterima. Jadi ketika kita melihat paparan dari media sosial, nah kita itu menerima stimulus tersebut, terus melepaskan dopamin ketika kita itu merasa senang. Dan selanjutnya pengulangan perilaku. Dan itu yang yang tadi sempat kita bahas di slide kedua atau ketiga tadi, teman-teman. Gitu. Next, selanjutnya, Mas Tamis. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari sosial media? Ya, ada dua dampak ya pasti kita tahu ya. Ada dampak positive impact dan juga negative impact. Nah, kita bahas di sini apa dampak positif sosial media. Nah, ini 4 ya sebenarnya banyak tapi yang saya kutip di sini 4. Pertama itu ada akses informasi ya. Pasti kita tahu ketika kita menggunakan sosial media ya akses informasi kita lebih cepat. Jadi dalam bidang pendidikan contohnya itu bisa mempermudah kita ataupun mahasiswa, pelajar memperoleh materi pembelajaran ini salah satu yang contoh yang kita lakukan saat ini teman-teman gitu ya. Kita bisa melakukan webinar, kita bisa diskusi di virtual ya dengan cara menggunakan sosial media gitu. Terus yang kedua ada komunikasi tanpa batas ya. Jadi dalam kondisi tertentu, media sosial itu bisa membantu individu memperoleh dukungan emosional dan juga sosial. Mungkin ketika teman-teman bekerja di luar kota, jauh dari orang tua, mungkin ya teman-teman tetap bisa menjaga komunikasi ya. Jadi tidak harus satu daerah gitu ya. Itu salah satu bentuk dari dampak positif dari sosial media yang kita gunakan. Terus yang ketiga itu ada kreativitas dan juga ekspresi diri. Nah, banyak yang kita tahu ya bahwasanya konten kreator itu bisa mendapatkan engagement dari sosial media ini. Nah, itu salah satu bentuk dari dampak positif dari sosial media, kreativitas dan ekspresi diri. Jadi, ketika media sosial itu menyediakan ruang bagi untuk individu mengekspresikan ide, kreativitas dan kemampuan yang dimiliki. Nah, mungkin yang kita tahu ya seperti konten kreator yang ada di sosial media. Yang terakhir ada hiburan. Nah, media sosial itu juga berfungsi sebagai sarana hiburan yang membantu individu itu mengurangi rasa bosan dan stres. Nah, makanya ketika kita bosan mungkin dan juga stres, kita biasanya juga buka sosial media seperti Instagram, terus TikTok mungkin atau beberapa sosial media lainnya. Nah, cuman ada catatan di sini teman-teman. Penggunaan sosial media dalam konteks hiburan itu tetap perlu kita kontrol. Karena ketika kita tidak bisa mengontrolnya, menyebabkan adiktif atau ketergantungan terhadap stimulus instan dari media sosial yang kita punya gitu, atau yang kita miliki gitu, teman-teman. Next, kita lanjut ke apa sih dampak negatif ya. Ini kita udah bahas dampak positifnya dan selanjutnya kita bahas dari dampak negatifnya. Nah, ini 3
general atau commonly-nya yang dampak negatif dari media sosial ya, yang berkaitan dengan neuropsikologi. Ada 3 dampak di sini. Yang pertama itu ada gangguan fokus dan juga perhatian. Nah, David Callum, Arnes, dan juga Theodora Olis pada tahun 2023 menjelaskan bahwasanya penggunaan media sosial berlebihan itu berkaitan dengan attention dysregulation. Ya, jadi ketika kita menggunakan sosial media secara berlebihan itu bisa berdampak pada pengurangan fokus kita. Mungkin teman-teman yang bekerja ya bisa jadi nggak fokus. Yaitu itu ketika kita mendapat impact negatif menggunakan sosial media dengan berlebihan gitu. Selanjutnya ada compulsive checking. Apa tuh compulsive checking ya? Hmm, sorry, compulsive checking ini typo ya, sorry ya. Compulsive checking ini seperti ini, kita doom scrolling tadi ya, teman-teman ya. Jadi eh, ketika kita melakukan atau ibaratnya kita menonton konten di media sosial secara berlebihan, ada muncul rasa cemas, kita selalu cek terus-terusan. Nah, mungkin salah satunya teman-teman berapa kali bisa hitung ya, ngecek notifikasi di HP. Nah, itu salah satu bentuk dari compulsive checking tadi gitu. Itu salah satu dampak negatif dari sosial media dengan kaitannya neuropsikologi. Dan yang terakhir ada cognitive overload dan kelelahan otak. Maksudnya adalah ketika media sosial itu membuat otak itu menerima informasi dalam jumlah sangat besar. Jadi informasi yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan cognitive overload atau kondisi di mana otak kita itu kesulitan memproses seluruh stimulus yang diterima. Itu salah satu ketiga dampak yang negatif yang kita dapatkan dari sosial media. Selanjutnya, Mas. Nah, bagaimana solution atau ibaratnya tips ya? Ada 4 tips yang bisa saya berikan di sini. Yang pertama itu adalah kontrol diri. Setelah kita tahu tadi bagaimana sosial media, keterkaitan sosial media dan juga dampaknya, apa tipsnya? Yang pertama itu ada kontrol diri ya melalui prefrontal cortex yang kita udah bahas ya. Jadi penggunaan media sosial perlu kita perlukan kontrol yang dimana itu bisa mengontrol otak yang berperan dalam pengambilan keputusan dan juga penggunaan media sosial. Jadi ketika kita menggunakan media sosial lebih terarah, itu bisa dapat mengurangi perilaku impulsif serta juga meningkatkan kemampuan regulasi diri dalam aktivitas digital kita. Yang kedua ada pengendalian dopamin, teman-teman. Pengendalian dopamin itu penggunaan media sosial yang sehat juga berkaitan dengan pengendalian sistem reward dopamin. Jadi ketika kita tadi bahas ya bagaimana dopamin bekerja ketika kita mengonsumsi media sosial, nah kita perlu mengendalikan dopamin yang dimana pada area nukleus accumbens media sosial itu sering memberikan stimulus berupa like, komentar, dan notifikasi yang memicu reward instan jika tidak dikendalikan. Hal ini dapat membuat otak terbiasa mencapai kepuasan cepat. Gitu. Yang ketiga ada kontrol atensi. Dalam neuropsikologi, jaringan perhatian yang melibatkan prefrontal cortex dan juga parietal cortex berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi. Nah, dengan menerapkan teknik kontrol atensi ini, kita bisa time blocking, menghindari multitasking, serta menggunakan mode fokus. Jadi, seseorang itu dapat memperkuat kemampuan atensinya dan menjaga produktivitas kognitif. And yang keempat ada pembentukan kebiasaan ya, yang dimana dalam pembentukan kebiasaan tersebut, jika kebiasaan itu membuka media sosial muncul karena bosan, stres ya atau cemas, maka ada baiknya kita menggantinya dengan aktivitas yang lebih sehat, mungkin bahasanya dengan puasa media sosial dalam beberapa waktu. Terus olahraga ataupun ringan seperti menulis ataupun bisa jadi diskusi dengan orang-orang sekitar kita.
Intinya penggunaan media sosial yang sehat membutuhkan kesadaran, batasan, dan juga kemampuan mengatur diri. Oke. Pernahkah Anda merasa sulit Videonya nanti, Mas. Sorry, videonya nanti. Oke, mungkin itu saja. eh Sebagai penutup, ya kesimpulannya bahwa media sosial itu mempengaruhi perilaku manusia melalui mekanisme kerja otak, terutama sistem reward dan dopamin, emosi, perhatian, dan juga pembentukan kebiasaan. Nah, karena itu kunci utamanya adalah menggunakan media sosial secara sadar, terarah, dan juga terkendali. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Alvin yang sudah memberikan kita materi yang sangat menarik dan juga wawasan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta atau teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mohon menyebutkan nama sebelum menyampaikan pertanyaan agar sesi diskusi dapat berjalan dengan tertib. Kami berharap peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berdiskusi langsung dengan narasumber. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Ya, kita tunggu. Ini ada dari Kakak Sally mau bertanya. Mohon untuk semuanya, bagi yang ingin bertanya bisa tulis pertanyaannya langsung di kolom chat yang tersedia. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Bagaimana Mas Alvin? Langsung dijawab atau kita Kira mungkin 3 pertanyaan kali ya, Kak oke, Aisyah. Oke, boleh Mas. mungkin kita kumpulin dulu 3 pertanyaannya karena nanti setelah sesi tanya jawab ada video yang mau saya tampilkan nantinya. Oke, oke. Gitu. Untuk peserta Oke. yang lain, mohon silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat atau bisa langsung bertanya, open kamera dan bisa dinyalakan langsung audionya. Kita tunggu sampai terkumpul 3 pertanyaan untuk nanti dijawab oleh Kakak Alvin. Mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, Kak Alvin bisa jawab pertanyaan yang sudah ada. Calvin bisa dihidupkan dulu. Oke. Halo, halo. Cek. Oke. Jelas ya? Jelas. Udah dengar suaranya? Oke. eh Pertanyaannya tadi adalah eh kadang sering nggak terjalan karena bagaimana cara kita perlahan mengurangi kecanduan terhadap HP padahal di era digital ini untuk belajar bahkan bekerja kita tidak bisa benar-benar lepas dengan handphone. Terus ada ini pertanyaan kedua dari juga kalau dari aku pribadi kita jawab next ya. Kita jawab dulu dari Kak Selly nih.
Tadi ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Sally. Seperti yang udah saya paparin tadi ya, di solution, ya, ada 4 komponen, atau ini tips dan juga trik yang mungkin bisa diterapin ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pertama mungkin ya tadi kita harus mengaktifkan prefrontal cortex kita, kontrol diri kita, ya. Mungkin ada batas ya, atau juga ada key-nya kapan kita harus menggunakan sosial, kapan kita harus membuka sosial media. Jadi is not always gitu, tidak selalu kita cek notifikasi. Jadi mungkin salah satu yang saya terapkan di dalam kehidupan saya, eh, WA ya teman-teman ya, mungkin di dalam WhatsApp ya. Tadi soalnya Kak Alia bilang, sedangkan kita bekerja, belajar itu berkaitan dengan sosial media. Mungkin kalau saya semisal di WhatsApp itu ada fitur yang dimana kita bisa arsipkan chat ya, dan juga ada yang tidak diarsipkan ya. Nah itu biasanya saya terapkan. Itu termasuk dari kontrol diri saya untuk tidak mengecek sosial media terus-menerus gitu. Nah, jadi semisal dari grup kampus atau semisal dari pekerjaan itu saya tidak arsipkan, saya selalu pin gitu. Itu salah satu bentuk eh, bagaimana prefrontal cortex saya itu saya terapkan di dalam kehidupan saya gitu. Dan juga mungkin dari Instagram dan lain-lain mungkin ya teman-teman bisa mengendalikan, mungkin seperti tidak melulu ketika ada notifikasi teman-teman bisa bisa menonaktifkan notifikasinya, atau semisal ketika teman-teman melihat di notifikasi apa yang muncul, kira-kira menurut teman-teman ya depend on you, bagaimana apakah itu penting atau tidak, esensial atau tidak gitu, butuh atau tidak untuk dilihat gitu. Terus yang kedua, pengendalian dopamin ya, yang tadi yang kita sempat bicarakan tadi. Jadi ketika kita sudah membatasi dari atau kita mengaktifkan prefrontal cortex kita, maka dopamin kita juga bisa terjaga. Gitu. Jadi tidak terlepas dan tidak ada stimulus, atau ibaratnya kita ingin mengulangi perilaku tersebut gitu. Mungkin teman-teman bisa membuat apa ya, schedule atau skema berapa kali teman-teman itu membuka sosial media dalam 1 hari ya gitu. Nanti ada di video kita akan putar ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan dari video tersebut. Ya, yang ketiga mungkin ya kontrol atensi. Tadi dalam neuropsikologi yang tadi kita udah bahas ya, bahwasanya kita ada time blockingnya, terus kita tidak multitasking gitu, terus juga tidak jadi kita benar-benar fokus. Saya pernah menggunakan kontrol atensi ini ketika saya dulu ingin ujian IELTS, dan saya benar-benar prepare untuk tes saya pada H+ ya, hari berikutnya. Saya silent HP. Nah, itu salah satu bentuk dari kontrol atensi saya terhadap sosial media gitu. Saya silent mungkin 3 sampai 4 jam gitu. Tetapi sebelum saya silent ya, seperti pekerjaan dan juga orang-orang penting ya, seperti orang tua itu saya mention atau saya notice dulu gitu. Nah, setelah dari ketiga ini menurut saya barulah munculnya pembentukan kebiasaan gitu, teman-teman. Gitu ke Aisyah, saya kembalikan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau kita menonton video terlebih dahulu, Kak Alvin. Maaf. Apakah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau Oh, kita bisa lanjut? boleh nonton dulu Kak, nggak apa-apa. Oh, oke. Silakan Kak Tamis. Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam 1 hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial.
Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari 1 dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka, rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa, les meilleurs amants du monde, buongiorno tutti, 他是哪国人? Main musik, menari, atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh, tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang 1 dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Reevaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31, pernahkah Anda merasa sulit fokus? Sering cemas? Sudah Mas Alvin? Oke, Kak Aisyah, kembali. Kembalikan ke Kak Aisyah dulu. Kita sudah selesai menonton video dari Kak Tambis yang mungkin dari video tersebut sudah sedikit banyak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kita keep pertanyaan di sini aja, kita tidak tambah lagi pertanyaan untuk nanti bisa langsung dijawab oleh Kak Alvin. Dan setelah selesai ini nanti kita bisa langsung mengisi absensi yang sudah di-share oleh Kak Zawa bagi teman-teman yang mungkin tidak ada kepentingan lain bisa sambil mendengarkan jawaban mulai mengisi absensi yang sudah di-share oleh Kak Zawa. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Alvin. Hidupi dulu Calvin. Maaf, pertanyaan ini dari siapa? Sorry. Dari Kak Rangga ya? Oh iya. Kak Rangga, Kak izin bertanya mengapa otak manusia lebih mudah terpikat oleh reward otak yang tidak pasti seperti jumlah like atau notifikasi yang datang secara acak
atau video-video pendek yang tidak dapat diprediksi dibanding reward yang sudah dapat diprediksi. Sehingga ini bisa menciptakan doom scrolling juga. Yang kedua, bagaimana cara membedakan seseorang yang sekedar menggunakan media sosial dengan seseorang yang sudah mengalami kecanduan secara psikologis. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, hmm, tadi ini kita sempat bahas ya teman-teman ya, bahwasanya ada trigger ataupun anxiety yang muncul terhadap sesuatu konten yang belum pasti. Ya ini tadi kita sempat bahas di slide, kalau saya tidak salah itu di slide sistem reward ya. Ya walaupun semisal hal seperti like, komentar dan juga follower ya itu sudah diprediksi itu bisa, atau kita bahasa kerennya itu kita tervalidasi gitu. Itu bisa memunculkan sistem reward kita itu meningkat. Nah, tetapi ada juga trigger yang dimana itu muncul dan juga bisa menciptakan doom scrolling juga. Nah, mungkin saya bisa tambahkan, hmm, yang pertama mungkin ketika dopamin itu bukan hanya mendapat kesenangan tapi juga menunggu sesuatu yang nggak pasti yang saya bilang tadi ya. Jadi ketika ketidakpastian atau kita sebut dengan peluang reward baru, nah otak manusia itu atau kita bisa sebut dengan evolusi lebih peka terhadap hal-hal yang mungkin belum pasti. So that's why kita sempat bahas tadi ada boleh di ini Mas Tamis ya bukan di reward dan dopamin tadi. Yang slide berapa? Next. Boleh next. Bentar. Ya. Sebelumnya, iya yang tadi Mas, dampak negatif tadi. Yang dampak negatif Mas. Sorry. Iya. Nah ini. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi ketika semisal kita melakukan atau kita sering melihat konten-konten yang mungkin kita menjebak kita ke dalam doom scrolling tadi yang udah sempat kita bahas, ya itu menurut saya itu ada salah satu trigger atau kecemasan yang muncul yang dimana amigdala kita atau struktur otak kita itu ke-trigger dari kecemasan yang muncul di dalam diri kita. Itu teman-teman. Jadi solusinya yang tadi mungkin bisa kita buat time blocking atau kita bisa buat skema bagaimana kita mengontrol diri kita untuk melakukan atau menggunakan media sosial dengan lebih eh, bijak lagi gitu. Next, ada lagi kira-kira? Masih ada yang mau bertanya? Kak Bella Nafisa, Terakhir mungkin ya satu lagi. pertanyaan Boleh. terakhir. Mm-mm. Terus sudah ada pertanyaan di kolom chat, mungkin Kak Alvin bisa langsung Nah, menjawab. oh iya, iya. Izin tanya Kak terkait dengan video yang baru ditayangkan bagaimana cara kita untuk memulai puasa sosmed ini. Apakah bisa jika langsung 1 bulan atau bertahap dan sebaiknya sikap seperti apa kita ketika kita mau kembali atau selesai dengan masa puasa. eh yang tadi ya, yang ketika kita sempat bahas di solution, boleh ke solution Mas Tamis? Ya, ya pasti step-step atau skemanya kita harus punya dulu teman-teman. Ya kira-kira kita
ketika tiga kontrol diri tadi, pengendalian dopamin, kontrol atensi. Nah, menurut saya itu puasa medsos itu kan udah hasil ya atau result dari pembentukan kebiasaan gitu. Jadi kalau semisal kita mau puasa medsos tapi kontrol diri kita belum, pengendalian dopamin kita belum, kontrol atensi kita belum, maka kita nggak bisa untuk melakukan pembentukan kebiasaan. Nah, mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil dulu, dari sehari-hari. Kita nggak bisa mungkin dalam jangka jangka panjang ya, pasti proses ya butuh dari jangka pendek pendek dulu, dari atom kecil dulu untuk melakukan hal yang besar gitu. Ya, kita harus kontrol diri kita, mungkin tidak ke-trigger untuk membuka HP terus-terusan, melihat notifikasi atau ibaratnya eh, memberikan kontrol terhadap diri kita berapa jam atau berapa jam kita harus menggunakan sosial media dengan secara bijak, mungkin 1 jam atau sebelum tidur. Karena ya setahu kita mungkin ada teman-teman ada yang ngerasa nggak bahwasanya ketika kita sebelum tidur ya teman-teman pasti ada 1 jam atau ibaratnya 2 jam sebelum tidur itu kita pasti scroll sosial media, pasti ada beberapa, dan saya pernah mengalami hal itu juga gitu. Nah, mungkin dari hal sekecil itu dulu kita bisa lakukan gitu ya teman-teman gitu. Jadi menurut saya sebelum pembentukan kebiasaan ya kita perlu untuk kontrol diri, pengendalian dopamin dan juga kontrol atensi kita. Jadi kita perlu buat skemanya dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin gitu. Mungkin itu saja. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Eh, ya betul. Dari Kak Salsabila, nggak perlu cepat-cepat. Kita butuh ketepatan dan konsisten. Kita nggak lagi lomba, jadi nggak perlu cepat-cepat. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir. Eh, Terima kasih juga kepada Kak Alvin yang sudah jadi pemateri kita pada siang hari ini. Ilmu yang kita dapat sangat-sangat banyak. Terima kasih juga kepada Kak Yoga Tamis yang sudah eh, meluangkan waktunya jadi operator. Sebelum kita akhiri, kita ada sesi pengambilan foto. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya atau bebas saja. Kak Yoga bisa, Kak Yoga Tamis bisa itu screenshot. Nggak bisa full screen Kak Ika. Wait. Mana ini? Oh, oh bisa Kak, bisa Kak. Kalau mau kasih feedback silakan. Dari Kak Ais saja ya yang screenshot. Kayaknya juga susah deh aku. Dipecah aja kalau nggak Mas Tamis. One slide, Iya one dipecah-pecah slide. aja Mas. Ya. Tetap nggak bisa Mas. Yang udah nggak apa-apa. Nanti coba aku itu aja. Aman kok aman. Udah Mbak. Udah. Oke, alhamdulillah. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar. Pada siang hari ini, keynote speaker kita, Bunda Lucy, berhalangan untuk menyapa kita semua karena ada masalah pada koneksi internet.
Tapi terima kasih banyak atas kehadirannya Bunda Lucy. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bunda Lucy, kepada pemateri kita yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala ilmu yang telah disampaikan menjadi amal jariah dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah diperoleh dapat menambah pengetahuan dan menjadi bekal yang bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan maupun lingkungan akademik. Bagi seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran serta post-test yang telah disediakan oleh panitia. Pengisian tersebut menjadi syarat administrasi sekaligus bahan evaluasi penyelenggaraan webinar. Mohon untuk mengisinya sebelum tautan ditutup. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras hingga webinar ini dapat terlaksana dengan baik. Apabila selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan, kesalahan, maupun hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku panitia memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga kita dapat bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah Nada Haifa selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Betul. Thank Makasih you Kak. guys. Atas sama-sama. Bye-bye. Terima kasih Kak. Nah. Terima kasih, Kak.